Karena apabila tetap dilakukan pengarungan, akan terjadi penguapan sehingga menyebabkan kopra yang ada di dalam karung akan berulat. Nah, itu akan menurunkan nilai jual dari kopra itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di tempat penjemuran kopra, di mana pada hari ini sedang dilakukan proses pengarungan atau memasukkan kopra ke dalam karung. Untuk melakukan pengarungan tersebut, kopra harus dinyatakan sudah memenuhi kriteria kering. Kemudian kriteria kering itu ada standarnya dengan mempertimbangkan kondisi fisik kopra itu ketika dibelah, apakah ada dagingnya masih putih, berarti itu belum kering. Sementara kalau dia sudah kering, bentuk daging kopra ketika dibelah itu sudah tidak putih lagi, namun berbentuk bening. Oke, pemirsa, kita lihat proses pengarungan oleh rekan-rekan. Oke. Halo Bang Epi. Lagi ngarung kopra. Iya, lagi ngarung kopra ini. Halo. Ini komandannya nih. Ah, Bang Agus. Ya. Ini lagi proses mengarungi kopra. Itu berapa kilo satu karung? kira-kira di atas 60 lah. Di atas 60 ya. Bang Epi lah yang mikul nanti dah. Ya. Itulah jalan kami. Ini ada dua tempat nih pemirsa. Nah, bagaimana cara untuk membedakan kopra yang sudah kering dan kopra yang masih mentah atau belum kering? Oke, kita lihat. Nah, kalau dilihat kondisinya masih putih, ini menandakan kopranya belum kering. Coba kita patah ya. Nih pemirsa, masih putih. Nah, putih susu. Berarti kopra tersebut belum memenuhi kriteria untuk dilakukan pengarungan, maka harus dilakukan penyortiran. Karena apabila tetap dilakukan pengarungan, akan terjadi penguapan sehingga menyebabkan kopra yang ada di dalam karung akan berulat. Nah, itu akan menurunkan nilai jual dari kopra itu sendiri. Nah, bagaimana kalau kopra itu dinyatakan sudah kering? Kita lihat contohnya. Nah, ini pemirsa, sudah bening, tidak ada kelihatan putih, putih berwarna susu. Oke, coba kita patah. Nih, bening pemirsa. Oke, itu cara untuk membedakan bagaimana bentuk fisik kopra yang sudah kering dan kopra yang belum kering, sehingga tidak merugikan terhadap pedagang besar apabila kita menjualnya kopranya dalam keadaan tidak kering, maka itu dapat merugikan terhadap pedagang besar. Oke. Ini proses penumbukan biar bertumbuk dari dalam, biar kelahi. Ini dilakukan penumbukan agar
kapasitas dalam karung itu menjadi padat kopranya. Jadi tidak terlalu banyak memakan jumlah karung yang digunakan. Nah, harus ditumbuk nih pemirsa, agar standar yang kita tetapkan umpamanya 60 kilo per karung itu terpenuhi. Kalau tidak ditumbuk, dia bisa saja kapasitasnya itu kurang dari 50. Nah, ini salah satu teknik kita agar kapasitas itu tidak terlalu memakan ruang. Ini setelah ditumbuk, ini akan dilakukan penjahitan agar ketika dilakukan pemuatan dalam mobil dia tidak tumpah, tetap kokoh. Makanya harus dijahit, tidak boleh diikat. Oke. Oke, sekian dari saya pemirsa tentang peliputan proses pengarungan kopra. Kita kembali di lain waktu dalam channel yang terpercaya, yaitu channel Rano Farm Official. Oke, thank you very much. Kembali ke Anda studio.